Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik dalam kehidupan kita sepanjang hari, dari hari ke-6 sampai hari yang ke-7 ini. Tuhan baik dalam kehidupan kita, Dia selalu memelihara kehidupan kita sampai kita ada, kita bernafas. Ini semua hanya kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, semua yang ada di rumah dan ada yang di tempat ini. Kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, naikkan pujian, penyembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, Kau sungguh besar setiamu Tuhan. Oh Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Terang-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Lagi dari alam sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau baik Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indah
suci yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang kudus, Kau Allah yang suci. Oh, kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Oh, ditata suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung. Kau disanjung tinggi Tuhan, hanya nama-Mu Yesus. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Oh, Kau Allah yang kudus, Yesus Tuhan. Kau Allah yang Kau kudus Tuhan. Oh, Allah yang kudus, ditata suci-Mu. Suci-Mu kami menyembah Engkau Tuhan. Nama-Mu Kau disanjung Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Kudus-kudus Engkau Tuhan. Kau Allah yang Engkau kudus Tuhan. Ditata suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Yesus Tuhan. Tuhan, kami nyanyikan bagi-Mu Tuhan, karena Engkau baik Tuhan. Ya Yesus Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami muliakan Engkau Tuhan, muliakan, yes, haleluya. Tuhan, mulia nama-Mu. Oh, Kau yang layak terima penyembahan kami. Oh Yesus, nama-Mu besar dan layak bagi nyanyian pujian bagi-Mu. Nyanyian pujian bagi-Mu, ya Tuhan. Tuhan, pujian bagi-Mu. Kau baik Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan Engkau Tuhan, ku muliakan nama-Mu. Amin. Muliakan
Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Bapa, Engkau baik teramat baik dalam hidup kami. Hari-hari yang kami lalui saat-saat ini Tuhan, Engkau yang selalu memelihara menyertai hidup kami. Sehingga sampai hari ini Tuhan, Engkau perkenankan kami Tuhan untuk hidup di dunia ini Tuhan. Oleh dan sebab itu, apa yang Engkau beri dalam kehidupan kami pakai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami pakai untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peribadatan kami Tuhan, permulaan, pertengahan, sampai akhirnya kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja di atas peribadatan kami Tuhan. Mulai dari pemimpin pujian Tuhan, singa, pemain musik Tuhan, bahkan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, biarlah tinggal dalam pengurapan Tuhan. Sehingga kami umat-umat-Mu yang beribadah kepadamu, kami pulang membawa sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kuduskan, sucikan kami dengan darah-Mu, untuk kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa, kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan, kita akan duduk kembali. Kita bermazmur bagi Tuhan. Kita memuji nama Tuhan sebab Dia Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita kerahkan hati kita, kekuatan kita untuk kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu.
kita bebas memuliakan Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam pribadi kami. Haleluya. Begitu banyak pergumulan masalah dalam kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Hanya kepadamu pengharapan kami. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Katakan bila kau rasa gelisah di hatimu. Oh, kau rasa gelisah di hatimu. Yesus, bila langkahmu tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari bila cobaan. Haleluya. Bila cobaan menggoda di hatimu, oh Yesus Tuhan, bila sengsara, Yesus Tuhan, hanya Engkau Tuhan pengharapan kami. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan. Lagi dari awal, bila kau rasa gelisah di hati, bila kau rasa gelisah di hatimu, amin. Bila langkahmu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan, bila amin, menggoda di hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan. Berseru pada Yesus, dengan iman memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, oh, Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh bila cobaan. Cobaan menggodai hatimu, tetap percaya kepada Tuhan. Sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan. Berseru kepadanya, berseru kami, seruan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Berseru pada Yesus, berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Doa lagi berseru, bila kami Tuhan, yes, oh, berdoa Dia akan segera. Apapun yang menjadi pergumulan, berseru kepada Tuhan. Oh, Yesus tak jauh darimu,
Dia hanya lagi berseru, seru dan amin Tuhan. Panggil nama Yesus. Oh, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh berseru, berseru, memanggil namanya. Haleluya, haleluya. Menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Dia, Allah kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari setiap kehidupan kami. Lagu tadi mengatakan sejauh doa. Ketika kami berseru memanggil Engkau, Engkau selalu ada. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu memperhatikan setiap hidup kami. Engkau terlalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Dan Engkau sudah bertahta di atas puji-pujian. Kami sudah menyembah Engkau. Dan Engkau sangat senang ketika kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi semua kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami butuh firman-Mu. Firman-Mu mengubahkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami. Ada urapan kuasa Tuhan mengalir dari tempat ini sampai kepada rumah-rumah jemaat-jemaat-Mu yang beribadah saat ini. Urapi semua kami Tuhan. Biarkan iman kami kuat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang ada di rumah pastori dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Saya berdoa dan saya sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, dan terus kita tetap beriman kepadanya. Haleluya. Tuhan baik buat semua orang. Haleluya. Apapun sukumu, ya, apapun bahasamu, apapun keadaanmu, Tuhan itu sangat baik. Engkau tidak pernah sendiri. Bilang dulu kiri kanan, ya. Engkau tidak pernah sendiri. Haleluya. Tuhan selalu ada. Dia Allah Immanuel. Dia bukan hanya menemani saudara. Dia bukan hanya terus menyertai saudara, tetapi dia juga bekerja. Haleluya. Coba kita baca ayat firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang kelima ayat 17. Yohanes pasal 5 ayat 17. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Haleluya. Nah, ini adalah perkataan Yesus Kristus. Ya, saya akan ambil ayat ini lepas dari konteksnya. Sebenarnya ini adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya, lalu Yesus berkata bahwa Bapakku bekerja sampai hari ini. Saudara harus ingat ada ayat yang bisa saudara ambil, comot satu ayat, lalu saudara jabarkan atau saudara artikan itu dan menjadi rema dalam hidup saudara. Tapi ada ayat yang gak bisa lepas dari konteksnya.
Bisa salah. Tetapi ayat ini ya masih bisa kita ambil ya, ayat ini untuk menjadi rema, hanya satu ayat ini bahwa berbicara Tuhan terus bekerja. Haleluya. Dan bagaimana Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, dia menunjukkan bahwa dia adalah manusia 100% dan dia tetap menaruh percaya kepada Allah. Dia berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang. Haleluya. Tuhan bekerja, kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara, bagaimana dia menciptakan dunia ini. Dalam Kejadian pasal yang pertama, dia menciptakan dunia ini. Jadilah terang. Dia sedang bekerja. Berapa hari Tuhan menciptakan? 6 hari, 7 hari istirahat ya. Ya betul, setelah dia mengerjakan. Tetapi saudara, Tuhan itu ketika dia menciptakan dunia ini, dia menjadikan manusia yang begitu istimewa, yang begitu berharga. Dia tidak pernah meninggalkan manusia itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah tidak meninggalkan mereka. Haleluya. Tetapi bagaimana Allah tetap mencari mereka. Firman Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Ketika manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, mereka mendengar bunyi langkah dari Allah itu, mereka malu, mereka menjadi takut akibat dosa itu. Mereka merasa nggak pantas mereka ketemu Tuhan, mereka telanjang. Mereka bersembunyi. Tetapi saudara lihat, Allah memanggil mereka. Haleluya. Adam, di manakah engkau? Allah selalu memanggil setiap kita. Di dalam situasi apapun kehidupan kita, Dia terus melihat kita. Pertanyaan Allah, di manakah engkau, bukan berarti Allah tidak maha tahu. Tetapi bentuk di mana Allah mau menyatakan kasih-Nya kepada Adam, supaya Adam bisa mengerti bahwa Allah mencari dia. Haleluya. Kita manusia, saudara, seringkali dilupakan orang. Ada yang pernah dilupakan di sini jemaat Tuhan? Yang di rumah, yang di tempat ini boleh angkat tangan. Ada saudara pernah merasa dilupakan? Ibu? Sering. Oh sering katanya. Tidak dicari-cari lagi. Pernah saudara gak dicari-cari lagi? Hah? Gak lagi ditanya, lagi di mana? Saudara, ya, kalau ada hubungan terdekat, sahabat atau keluarga, ya, suami atau istri, pasti sering kita mendapat WhatsApp, ya, atau SMS atau telepon, lagi di mana? Pak Robert sering dapat itu, Pak, dari istri kalau sudah tidak ada kabar, ya. Kalau orang Medan panggilnya apa? Amang. Sama ya, Amang, lagi di mana? Ya kan? Itu bentuk suatu kasih sayang. Saudara, kalau ditanya ya, anak-anak yang ada di rumah, kalau orang tuamu tanya kamu ada di mana, itu bentuk kasih sayang. Lagi di mana kamu? Apalagi kalau sudah nggak ada kabar-kabar kan? Kalau istri suamimu bertanya, ya, lagi di mana? Oh, itu bentuk kasih sayang. Jangan saudara jawab, kenapa tanya-tanya? Kan udah tahu gue lagi kerja. Itu berarti lagi kangen ya. Nah, mencari. Keluarga selalu mencari kalau ada sesuatu yang sudah mulai gak ada kabarnya.
Kalau anak saya sudah nggak ada kabar selama 1 hari, oh jangankan 1 hari, kalau masih kecil si Kasih di rumah saya nggak dengar suara dia, ya anak saya namanya Kasih. Baru beberapa jam saja kalau saya dengar suaranya nggak ada, saya akan tanya mana dia. Oh lagi di atas, lagi bermain. Saya nggak dengar suaranya, oh lagi di sebelah katanya. Oh tapi dia baik-baik, iya baik-baik. Bentuk kasih sayang. Dan saya nggak mau untuk melupakan keluarga saya. Haleluya. Saya nggak mau untuk melupakan sahabat-sahabat saya. Apalagi mereka sudah baik buat saya. Nggak baik saja, saya tetap tidak boleh melupakan. Apalagi kalau baik. Tuhan selalu mencari setiap kita. Bahkan pada waktu posisi kita sedang melakukan kesalahan. Adam sedang melakukan dosa, Allah mencari Adam. Di manakah engkau? Dia selalu memanggil setiap kita. Dia melihat kita setiap waktu, seperti waktu sekarang ini. Sekarang ini di jam saya ini 10 menit lagi jam 11. Saya lebih cepat 5 menit. 10 menit lagi jam 11. Tuhan melihat semua manusia. Mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi semua manusia. Coba kita baca dalam Amsal pasal yang ke-15. Amsal pasal yang ke-15 ayatnya yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi Tuhan melihat semua orang. Sekarang nih, ntar lagi jam 11. Mata Tuhan ada di segala tempat. Saya percaya Tuhan melihat setiap kita yang ada di tempat ini pada saat ini. Amin. Dia melihat setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah. Dia melihat kesungguhan hati untuk beribadah. Dia melihat kesungguhan hati kita mendengarkan firman Allah. Dia melihat setiap kita yang punya kerinduan untuk menyenangkan Dia. Dia sedang melihat kita. Nah, pada waktu jam yang sama, saat ini Dia sedang mengawasi semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Dia sedang lihat ada orang yang sedang pakai narkoba. Jam yang sama. Ada yang sedang berantem. Ada yang sedang berpikir untuk mau melakukan kejahatan. Mungkin ada yang sedang melakukan pembunuhan pada jam yang sama ini. Mungkin ada yang sedang mau melakukan aborsi pada jam yang sama ini. Mungkin ada yang sedang berdusta pada jam yang sama ini. Mungkin ada yang sedang ditangkap oleh aparat karena melakukan dosa atau kesalahan, melanggar hukum pada jam yang sama. Mungkin ada yang sedang berantem. Ada yang sedang berzina. Yang sekarang yang kita lihat kita sedang ibadah nih. Tapi yang di luar sana kita tidak tahu. Tetapi Tuhan melihat semua manusia. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan matanya. Dan Dia selalu mau memanggil setiap kita. Supaya kita boleh datang kepadanya. Mempersembahkan hidup kepadanya. Haleluya. Bersyukur kita didapati Tuhan dapat beribadah saat ini. Bersyukur ketika Tuhan melihat semua manusia didapatinya. Saya sedang berkhotbah, menyampaikan firman Allah, saudara sedang mendengarkan firman Allah. Ketika Tuhan sedang melihat saudara, saya percaya Tuhan sedang melihat saudara. Haleluya. Tapi kalau Tuhan lihat saudara
sedang melakukan dosa. Tuhan sayang saudara, dia mau pulihkan. Tapi dia sedang mau menunggu saudara untuk mau menyerahkan hidup kepadanya, supaya saudara mendapatkan pemulihan. Yesus sedang bertanya, di manakah engkau? Mungkin seorang pria ketika Tuhan bertanya, dia sedang ada di tempat panti pijat plus, atau dia sedang menggunakan narkoba, atau dia sedang melakukan dosa. Tuhan bertanya, di manakah engkau? Tuhan mengetahui setiap hati kita, apa yang kita alami hari-hari. Dia mengerti kita, saudara. Dia mau memulihkan kita. Dia sangat mengasihi kita. Allah tidak pernah berdiam. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur, Allah kita tidak pernah terlelap. Haleluya. Tidak pernah tidur. Yesus ya, dia sebagai manusia 100%, dia Allah yang menjadi manusia. Tuhan Yesus pernah kelelahan, lalu dia tidur di perahu. Ketika dia sedang tidur, angin mulai datang, ombak mulai besar, badai datang. Apa yang terjadi? Murid-muridnya sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Ingat bahwa badai tidak membangunkan Yesus pada waktu dia sedang tidur di buritan. Badai tidak membuat dia bangun. Tetapi murid-murid Yesus yang ada di sana, mereka ketakutan. Lalu mereka berkata, "Guru, bangun. Kita akan binasa." Secara manusia Yesus dia tertidur, tetapi secara kealahannya dia tidak pernah tertidur. Haleluya. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Secara manusia Yesus dia tertidur, saudara. Ya, karena dia menjadi manusia 100%. Tetapi kealahannya, ingat Yesus 100% manusia, 100% Allah. Kealahannya dia tidak pernah tertidur. Dia tahu apa yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Ketika dia dibangunkan, apa yang dia lakukan? Dia katakan, diam. Oh, ya, boleh diam itu ombak, tenang kembali. Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur. Dia selalu mengawasi kita. Dia selalu lihat Yong yang ada di ujung sana. Setiap hari apa yang dia kerjakan Tuhan awasi. Dia selalu lihat Martin yang ada di ujung sana. Dia selalu lihat kita semua. Dan dia begitu panjang sabar banget dia. Penuh dengan kasih. Kalau manusia, kalau lihat, aduh saya mau kasih contoh sebenarnya ini. Saya panggil Yong aja deh, kamu kan yang keluarga sini Yong. Si contoh buat jadi berkat. Ini Bapak Ayong ini Tuhan mau pakai dasar dia menjadi pendeta evangelis, penginjil besar, bukan hanya badan besar. Agak ekstrim Yong pertanyaan. Ya, kalau kau lihat anakmu pakai narkoba di depanmu, apa yang kau lakukan? Marah. Kalau dia mencuri di depanmu, apa yang kau lakukan? Saya marah. Kau pukul nggak? Pukul. Kau pukul? Oke. Yong, sorry ini agak sedikit ekstrim pertanyaannya ya. Nggak apa-apa ya. Kalau kau lihat istrimu selingkuh di depan matamu, apa yang kau buat? Apa itu? Ya, nggak tahu lah. Apa? Kira-kira aja, spontan aja.
spontan pasti Apa itu begini? Apa itu? nggak pak, pasti gimana ya? Kau ambil pisau. Ya marah besar lah. Hah, marah besar atau kau pukul? Pukul lah. Kau pukul lah. Saudara lihat ya. Ini manusia nih, kalau dia bisa lihat nih. Ya. Manusia langsung hilang kesabaran. Oh. Istri adalah belahan jiwa ya, harga mati gitu ya. Saudara lihat Tuhan nih. Tuhan kalau lihat kau pakai narkoba, Tuhan masih sabar lihat kau. Sampai kapan yo? Gitu kan? Kalau Tuhan lihat, contoh aja ya, dia nggak pakai narkoba lagi, udah bertobat. Dia ini udah nggak pernah selingkuh lagi, ya bahkan nggak pernah kali ya. Tapi Tuhan lihat kamu kalau kau lagi selingkuh, Tuhan lihat. Tapi dia nggak begitu cepat untuk mau menghajar Yob. Tapi ada proses, bukan berarti Tuhan sayang, dia pasti proses. Ya dulu dia pengguna narkoba. Berapa kali masuk penjara Yob? 5 kali masuk penjara. Ini proses Tuhan untuk mau buat supaya dia boleh ngerti. 5 kali masuk penjara. Rehab berapa kali? 14 kali direhab. Saudara lihat itu, 14 kali direhab. Kamu sering ngalamin penderitaan, teguran Tuhan gak? Sering. Tapi dari semuanya itu Tuhan baik enggak? Baik. Saudara lihat betapa belas kasihan Tuhan. Tuhan kalau nggak baik, dia lagi berdosa nih, ya, diambil nyawanya. Tapi Tuhan sayang banget sama dia. Kalau kita manusia, saya lagi renungkan, Tuhan kan maha tahu nih. Dia lagi lihat orang lagi nyembah setan, ya kan? Benar gak? Tuhan lagi lihat nih, ini orang nih, udah aku baik sekali sama dia, kasih nafas, kasih semuanya dikasih. Aku udah ciptakan dia istimewa. Lagi nyembah setan nih. Tapi Tuhan sabar banget. Dia bilang, ada waktunya nak, aku mengasihi kamu. Aku akan proses kamu untuk kamu ngerti bahwa aku bekerja untuk mau memulihkanmu. Amin. Tuhan lihat semua orang. Oh, dia lagi lihat nih, ada wanita malam. Aduh, ini ciptaanku paling indah, cantik banget. Tapi ternyata dia seorang, menjual diri. Yang kalau kau tuh punya anak perempuan nanti, terus anakmu jual diri, apa yang kau lakukan? Marah ya? Oh, marah dia. Tapi lihat Tuhan, pandangan Tuhan itu. Dia udah ciptakan begitu istimewa, begitu indah, begitu cantik. Tapi jual diri nih. Tapi Tuhan bilang, nanti aku akan mengirim seorang penginjil untuk memulihkannya. Haleluya. Sudah lihat pelacur-pelacur diubahkan Tuhan, dicatat di dalam Alkitab. Pandangan manusia ingin melempari dengan batu, mau membunuh, ya kan? Rajam saja. Seorang perempuan yang berdosa mau dirajam batu. Tetapi Yesus ada di sana dan dia menulis di tanah. Apa yang dia tulis? 10 perintah Allah. Lalu dia tanya sama semuanya, ada nggak yang nggak pernah langgar ini 10 hukum ini? Kalau ada yang nggak pernah langgar, dia yang lempar batu, ya kan? Ternyata semuanya melanggar. Tapi saudara lihat pandangan kasih Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi. Saya mau sampaikan kepada saudara saya ini, Tuhan sangat mengasihi kamu. Amin. Tuhan juga sangat mengasihi saya. Saya juga dulu orang yang nggak bejat juga. Udahlah kita 11-12 sama lah ya, 12-12 ya. Ya kan? Bejat juga. Tetapi pandangan Allah, dia melihat saya dengan penuh kasih, dia proses saya sedemikian rupa, dia mau membentuk saya bagaikan bejana yang dibentuk menjadi indah. Seperti tukang periuk. Wah. Demikian Tuhan membentuk kehidupan saya menjadi menurut sesuai dengan pandangannya. Dia bekerja untuk mau membuat saya menjadi indah. Haleluya. Kasih Tuhan besar saya boleh alami.
Tuhan itu baik. Saya percaya Yong ini akan dibentuk Tuhan. Akan dibentuk Tuhan. Yong ini diambil dulu, mau dibentuk jadi bejana kan dari tanah liat kan. Diambil tanah, dibuang dulu kerikil-kerikilnya. Lalu dikasih air sedikit, lalu mulai dibentuk. Bukan semaunya Yong, tapi maunya Tuhan untuk bentuk. Demikian saya. Apa yang menurut pandangan tukang priuk itu, pembuat bejana itu, dia akan bentuk menurut kemauannya. Tuhan membentuk kita menurut kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Haleluya. Tapi dia bekerja, dia pulihkan. Banyak orang dipulihkan Tuhan. Oh haleluya. Saya percaya Tuhan sedang melihat semua orang. Banyak yang bejat, banyak yang jahat, banyak yang pikirannya kotor. Tuhan rindu pulihkan semuanya. Tuhan mau pakai orang-orang yang sudah baik seperti kita-kita ini oleh anugerahnya, diberikan kebenaran, diberikan pengertian tentang firman untuk menjadi berkat buat mereka. Haleluya. Untuk menyatakan kasih Allah yang besar. Tuhan memberkati Bapak Johnson. Ya, thank you ya. Tuhan mau pakai dia dahsyat. Ya, dia luar biasa. Nanti berikut kamu siap-siap khotbah. Haleluya. Ini Tuhan, pandangan Tuhan beda dengan pandangan manusia. Lihat Tuhan memandang kita nih. Oh, dia yang paling memaklumi kita. Tapi ingat, dia akan proses kita. Bahkan dia bisa menghajar kita. Tetapi dengan kasih sayang. Haleluya. Dan dia tahu batasannya. Dia tahu. Dalam surat Ibrani berkata bahwa seorang bapa menegur anaknya. Bahkan menghajar anaknya. Tetapi dengan kasih, dengan tujuannya supaya menjadi mulia, menjadi indah untuk kemuliaannya. Haleluya. Nah, Bapa bekerja sampai sekarang. Sampai sekarang. Kadangkala kita merasa kita sedang bekerja sendiri. Kadangkala kita merasa kita sedang pelayanan sendiri. Kadangkala kita sedang merasa kita sedang berjuang sendiri. Saya kerja sendiri. Saya bangun, saya tidur sendiri. Wah. Ada kan yang sering merasa sendiri. Ya puji Tuhan kalau kita masih sama keluarga, ada keluarga. Tapi udah sama keluarga juga seringkali iblis berkata kamu sedang bekerja sendiri. Sehingga ketika kita merasakan sesuatu kegagalan, ada sesuatu yang kita sedang kerjakan tidak berhasil. Tidak sedikit orang yang kecewa dalam hidupnya ketika dia sedang bekerja dan pekerjaannya itu tidak berhasil. Dia lupa bahwa di dalam dia sedang bekerja ada Tuhan yang turut bekerja dalam hidupnya. Kalau ada sesuatu yang belum berhasil, percaya deh. Bukan berarti Tuhan gak sayang, tapi ada satu rencana Tuhan yang kita gak ngerti. Saya punya sahabat, seorang hamba Tuhan, merantau di Jakarta. Dulu belum hamba Tuhan, saudara. Dia cari kerja. Dia mau jadi, dia mendaftar di satu perusahaan untuk jadi security. Jadi security. Ya, diseleksilah dari ratusan orang sampai 50 orang. Nah, dia masuk di sana, saudara. Dari 50 orang ini dinilai semuanya, yang dicari hanya 20 orang. Tetapi ada juga yang akan dipilih untuk dimasukkan menjadi orang ring 1 atau apa namanya itu. Jadi dipilih. Ketika dia menghadap, ternyata ada tes psikologis ya. Betul ya Pak ya, kalau bekerja di perusahaan dites. Jadi dia sebenarnya mau terpilih karena dia berprestasi sekali. Tapi waktu dites itu saudara, dia hanya dites begini.
Nanti Bapak kalau ada pekerjaan yang lebih bagus dari pekerjaan Bapak ini, Bapak langsung mau tinggalkan pergi kerja lebih bagus itu atau bagaimana? Oh, ditanya begitu. Oh, dia bilang, iya, saya akan tinggalkan. Saya akan mencari rezeki buat keluarga saya. Di situ dia akhirnya dia jatuh, gak diterima. Karena dinilainya dia bahwa dia tidak konsisten atau dia tidak akan berjuang di dalam pekerjaan. Nanti kalau ada tawaran untuk Bapak ada pekerjaan lebih bagus gimana? Oh, dia cepat sekali dia jawab. Akhirnya dia ditolak, gugur. Lalu dia mulai berkata, Tuhan, saya udah doa nih. Saya sudah berdoa, saya lagi berjuang buat keluarga saya. Saya sudah doa, tapi kok saya ditolak? Satu waktu dia ngerti kenapa dia ditolak. Kalau dia masuk di perusahaan itu ternyata, saudara, dia tidak akan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Karena hamba Tuhan itu, saudara, sudah keliling Eropa, sudah pergi kemana-mana, dan dipakai juga di Indonesia dalam pelayanan. Dulu dia hanya security. Dia ngerti ada karya Tuhan yang lebih besar dalam hidupnya. Ya, jadi security juga baik, saudara, baik juga. Semua orang ada fungsinya. Tetapi Tuhan bekerja untuk bawa kita kepada kehendaknya, kepada kemauannya, apa yang Dia inginkan. Jangan pernah ketika kita gagal dalam pekerjaan kita, lalu kita merasa kita sedang bekerja sendiri, kita mulai bersungut, kita mulai menyalahkan, kita mulai merasa gak mampu, kita mulai kehilangan pengharapan, iman kita mulai gugur. Jangan. Ingat bahwa Tuhan juga bekerja. Haleluya. Tuhan bekerja. Ya, Tuhan bekerja di sini bukan berarti kita harus diam. Ada ayat yang berkata, ya, dalam perjanjian lama, kita berdiam, Tuhan saja yang bekerja. Ada, saudara, ayatnya. Kamu diam saja, nanti Tuhan yang kerja. Tapi yang saya baca ayat tadi, yang saya ambil lepas dari konteks, beda dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Yesus berkata bahwa Bapakku bekerja, aku juga bekerja. Aku juga bekerja. Jadi bukan diam. Sama-sama kita bekerja. Sama-sama kita berjuang. Kalau di dalam konteks perjanjian lama beda lagi, di mana sebenarnya mereka tidak ada lagi kemampuan, kekuatan untuk melawan. Gak bisa mereka untuk membelah laut, gak bisa. Gak bisa lagi mereka dengan kekuatan mereka. Di dalam pertempuran gak bisa lagi. Di situ Tuhan bilang, udah diam. Nanti aku saja, kamu diam saja, aku yang kerja. Tapi ini kita harus berjuang bersama. Haleluya. Kalau Bapa bekerja, kita juga harus bekerja. Lebih giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Lebih giat lagi di dalam mengasihi. Lebih giat lagi di dalam merangkul. Lebih giat lagi di dalam memberitakan kebenaran, memberitakan kebaikan. Lebih giat lagi. Di situasi yang sulit ini, bukan sebagai satu alasan bagi kita. Alasan karena pandemi, malas-malasan. Karena pandemi gak ada pelayanan lagi deh, di rumah aja. Di rumah bukan berarti diam. Boleh di rumah saja. Kita kan punya ini ya, apa namanya Pak, yang stay at home ya. Di rumah saja kita pakai itu quotes ya sebutannya atau apa itu. Iya kan? Di rumah saja. Hashtag. Wah iya betul, itu lebih tepat. Hashtag. Di rumah saja. Di rumah bukan berarti diam. Sebagai anak-anak Tuhan, berpikir bagaimana tetap menjadi berkat sekalipun ada di rumah. Haleluya. Kita diberikan otak oleh Tuhan. Kita diberikan otak untuk berpikir, juga diberikan kuasa, juga diberikan hikmat oleh Tuhan.
Bukan apa yang terbaik yang harus kita lakukan, sekalipun hanya di rumah. Tapi sekarang udah mulai ada kelonggaran-kelonggaran. Dikasih kelonggaran-kelonggaran. Kebebasan sedikit lah. Karena kalau enggak ekonomi bahaya ini kan. Oke, kita juga dengan hikmat. Haleluya. Bukan alasan pandemi ini buat kita diam, malas-malasan di rumah. Haleluya. Di rumah bukan berarti hanya kita diam, tapi berkreativitas. Kita punya inisiatif untuk lakukan yang terbaik buat Tuhan. Di rumah doa bisa kita tingkatkan. Ya, tapi yang sering keluar, yang bekerja, bekerjalah dengan baik. Pelayanan, aduh. Kalau pelayanan, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Di tengah pandemi kita tetap terus menjadi berkat. Bersama dengan tim pelayanan, bersama jemaat Tuhan. Saya gak mau diam. Turun di jalanan. Ini anugerah, saudara. Tapi kita harus tetap produktif di tengah situasi sulit. Karena Tuhan juga bekerja dalam hidup kita. Orang lain lagi pada waktu itu masih takut banget keluar, kita udah keluar. Masih lagi tegang-tegangnya, beberapa orang saya ada makamkan. Anugerah Tuhan, saudara. Anugerah Tuhan. Anugerah. Saya gak mau sia-siakan. Saya harus melayani terus. Saya harus bekerja terus. Dan saya percaya, kalau ada sesuatu kegagalan, itu bukan berarti gagal dalam perjalanan hidup saya. Tuhan gak pernah gagal. Haleluya. Karena dia juga sedang bekerja. Banyak orang kan sering merasa gagal. Kalau saudara gagal, bukan berarti Tuhan gagal dalam hidup saudara. Haleluya. Kalau saudara mengalami kegagalan, bukan berarti sudah selesai. Coba sama-sama katakan, kalau saya, sama-sama ayo, kalau saya mengalami kegagalan, itu bukan berarti selesai. Tetapi, ya katakan tetapi, kegagalan yang aku alami akan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dan Tuhan membawaku kepada rencananya. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat Ayub. Wah, ini ayat ini sering banget saya baca-baca terus karena ayat favorit saya ini. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Glory, haleluya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara gagal bukan berarti rencana Tuhan gagal dalam hidup saudara. Kita harus bangkit. Kita harus percaya. Tuhan menyertai kita. Dia bukan hanya diam, tetapi dia bekerja. Haleluya. Dia sedang bekerja. Tetapi di dalam perjalanan proses ini saudara harus ingat baik ini. Di dalam perjalanan saudara sedang dibentuk. Iman saudara sedang dilatih oleh Tuhan. Haleluya. Ketika saudara berkata, Tuhan berikanlah aku kesabaran, saudara akan diproses kesabarannya. Mungkin saudara akan dimaki orang. Mungkin saudara akan difitnah orang. Mungkin saudara ketika ada di dalam perjalanan mau diserempet orang, teruji kesabarannya. Tuhan, aku mau setia. Ketika saudara berdoa minta kesetiaan, tidak salah saudara. Tetapi saudara lihat, akan banyak ujian yang akan membawa engkau kepada ketidakkesetiaan. Udahlah, nggak usah ke gereja lah. Udah nggak usah ibadah di rumah.
main game aja. Ada tawaran-tawaran. Gak usah ibadah lah. Ketika saudara berkata mau setia, nanti ada godaan-godaan lain. Teruji kesetiaan. Tuhan sedang melatih setiap kita. Ya, sebab itu saudara coba kita baca dalam Yakobus. Yakobus pasalnya, saya baca ya. Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Nah ini dia. Kalau kita ngerti bahwa Tuhan bekerja, ini sebenarnya intinya. Kalau kita ngerti ya, Tuhan bekerja, ini intinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa? Pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuh, Tuhan nih. Berbahagia. Gimana sih kok berbahagia di tengah pencobaan? Kalau kita baca, ini dikatakan pencobaan bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan, iblis yang lakukan. Coba ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Manusia itu jatuh ke dalam pencobaan karena manusia punya ada gen dosa. Kecenderungan untuk melakukan dosa. Ini yang membawa kita kepada pencobaan. Tetapi firman Tuhan katakan berbahagia. Bagaimana maksudnya ini? Maksudnya begini saudara. Ketika saudara di dalam situasi sulit, dalam masalah, dalam tekanan, di dalam pencobaan, di dalam pengujian, berbahagialah karena saudara sedang diproses menjadi lebih murni. Saudara sedang dibentuk imannya menjadi lebih kuat. Haleluya. Saudara sedang dilatih oleh Tuhan untuk dipersiapkan sesuatu yang luar biasa. Saudara sedang dilatih Tuhan. Dan orang yang berbahagia di tengah pencobaan adalah orang yang beriman. Dia beriman bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup saya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, saya nggak tahu apa itu. Ya, dari tempat ini, di rumah pastori ini saya nggak tahu nih apa yang Tuhan izinkan, yang kita sedang alami hari-hari ini. Yang di rumah-rumah saya nggak tahu. Apakah mungkin ada yang disakiti, dihianati, dikecewakan? Bentuk apapun itu, masalahmu saat ini, ya, yang kita sedang alami, Tuhan melihat semuanya, Dia tahu. Lalu Tuhan berkata, berbahagialah karena Tuhan sedang melatih engkau. Haleluya. Ketika engkau disakiti, engkau tidak balas menyakiti, karena engkau punya Tuhan yang sudah tersakiti menebus setiap dosa-dosa kita. Proses Tuhan setiap hari. Ya, bicara kasih mudah, tapi melakukannya belum tentu. Dengan Roh Kudus kita bisa. Perjalanan iman kita, percaya terus kepada Tuhan. Pandang Dia terus dalam perjalanan hidup kita. Kalau saudara ada masalah, bersyukur di tengah masalah. Kita ini pemenang. Saya saudara banyak masalah. Banyak. Tapi bukan masalah saya sendiri saudara. Orang-orang punya masalah, ya saya harus doakan orang-orang punya masalah. Saya harus bawa kepada kebenaran supaya mereka dimerdekakan. Haleluya. Jadi hamba Tuhan gak akan urus masalahnya sendiri. Dia akan ngurus masalah banyak orang. Bahkan akan memikirkan masalah bangsa ini. Saya berpikir bagaimana generasi di Indonesia ini. Masalah generasi. Saya harus berdiri untuk boleh menyatakan kebaikan Tuhan di tengah generasi ini. Ketika banyak yang sedang terseret, terpikat oleh dosa, oleh narkoba dan ikatan lainnya, saya harus menjadi berkat.
Haleluya. Saya sedang memikirkan itu, Tuhan sudah tolong masalah saya. Dia sudah angkat saya, dia sudah pulihkan saya. Anak Tuhan bukan hanya memikirkan masalahnya sendiri. Karena dia udah percaya kalau dia sedang punya masalah, itu latihan buat dia, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Haleluya. Ini waktunya kita terus bangkit beriman. Tuhan mau kita terus dekat dengan dia. Tuhan senang lihat kita kalau kita lagi ada masalah tetapi kita tetap semangat. Lagi ada masalah tetapi kita tetap bersyukur. Lagi ada masalah, kita tidak terbawa dengan kesedihan terus menerus. Anak Tuhan, tapi tiap hari wajahnya nggak pernah ada sukacita. Pertanyaannya, percaya nggak dia kalau Tuhan sedang bekerja? Haleluya. Coba tetap tersenyum. Amin. Coba saudara boleh senyum semuanya. Ya, ayo senyum saudara, senyum gitu dong. Ayo kita tersenyum. Tuhan senang lihat orang bersuka cita. Tersenyumlah. Ya, saya semalam ketawa-ketawa, saya buka TikTok ketawa-ketawa, saya ketawa-ketawa saya. Lucu banget saudara, lucu banget. Dia bikin pertanyaan di TikTok, dia begini, saya mau bertanya, saya punya tetangga, mereka baru berumah tangga. Jadi sudah berumah tangga tapi istrinya menangis terus karena suaminya. Saya jadi bertanya, apakah itu rumah tangga atau rumah duka? Aduh, saya ketawa saudara. Jadi apakah itu rumah tangga atau rumah duka katanya? Ya, saya lihat dia lucu sekali dia bilang, saya punya tetangga, dia bilang, Pak, saya punya tetangga. Mereka baru berumah tangga, istrinya menangis terus. Saya jadi bertanya, apakah itu rumah tangga atau rumah duka? Aduh, saya ketawa. Saya lagi main ini. Hei, saudara, itu berumah tangga ya, bukan berumah duka ya. Haleluya. Kita ini anak-anak raja. Bersuka cita, bergembiralah. Orang benar, beria-ria, bersukarialah. Bersukacitalah. Percaya sama Tuhan. Dia terus bekerja. Amin. Dia terus bekerja nih. Jangan takut. Jangan galau. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Amin. Nanti bilang ya di rumah ya. Bilang sama suami, bilang sama istri, kita ini rumah tangga bukan rumah duka. Kecuali ada yang meninggal ya, kita nangis lah. Karena kan ada memori, kenangan-kenangan kebaikan dan merasa kehilangan. Itu tidak salah. Tetapi kalau rumah tangga tiap hari menangis terus, ini rumah tangga atau rumah duka? Pas bangun lihat dia nangis. Ya kan, nangis aja terus. Mending kalau nangis sukacita berdoa sama Tuhan, puji Tuhan, gak salah. Air mata kita ditampung di kirbatnya. Tapi kalau nangis mengasihani diri terus menerus, kasihan deh lo. Jangan. Kita ini harus berbahagia. Kita punya Roh Kudus itu membawa kita kepada sukacita di tengah penderitaan. Amin. Berbahagialah ketika kita difitnah, itu kata firman Tuhan. Berbahagialah ketika kamu dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat. Gak usah nangis-nangis terus. Jahat banget mereka fitnah saya. Udah, bersukacitalah. Tuhan sedang bekerja membentuk hati kita kuat. Amin. Haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan harus kuat. Lewati badai. Lewati setiap proses. Lewati setiap pencobaan. Tuhan melatih kita. Semakin hari kita semakin sempurna. Semakin hari kita semakin ngerti panggilan Tuhan. Kita maju terus setiap hari. Oh, haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Terus jalan dalam suka
suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Amin. Dan tetap percaya, kalaupun itu kedukaan, ada maksud Tuhan. Amin. Tapi firman Tuhan bilang, jangan kamu seperti orang yang gak punya pengharapan, berduka terus tiap hari. Tidak. Kita harus semangat, yakin Tuhan bekerja. Amin. Apa yang saudara alami hari ini, percaya Tuhan bekerja sampai sekarang ini. Dan yang terbaik yang Dia akan berikan. Percayakan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Jangan gelisah. Percayakan. Beriman terus kepada Tuhan. Jalani hidup. Terus berbuah. Jadi berkat. Terus mengasihi. Kuasa Tuhan besar ada dalam setiap hidup kita. Kita sudah ditebus. Kita sudah diampuni. Kita sudah dibenarkan. Terus lakukan yang terbaik. Cintai keluargamu. Cintai anak-anakmu. Cintai orang tuamu. Hiduplah di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita akan berdoa. Saya mengundang semua pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Tuhan itu bekerja. Ada satu lagu. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Tahu lagu itu? Sebab Allah sanggup. Tahu nggak lagunya? Lihat tahu lagunya ini? Allah turut bekerja. Kurang tahu, kita ganti lagunya. Lagu apa yang cocok? Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup. Sanggup, Tuhan itu sanggup. Dia bekerja sampai hari ini. Mungkin engkau ada di titik di mana engkau sangat terpuruk. Tuhan sanggup menolong. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Kita pakai berdiri semua yang ada di rumah pastori ini. Besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Saudara, ambil sikap berdoamu yang baik sambil musik tetap dilantunkan. Tuhan itu sanggup. Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup mengubahkanmu. Dia sanggup menyembuhkan setiap hati yang luka.
Dia sanggup mengangkat engkau kembali di tengah keterpurukanmu. Dia bekerja sampai saat ini. Tidak kebetulan engkau ikut beribadah saat ini. Tidak kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin engkau bertanya-tanya, apakah aku masih disayang oleh Tuhan? Kenapa ini terjadi? Tuhan sanggup memulihkanmu. Dia sanggup menolongmu. Engkau akan lihat perbuatan Tuhan yang besar. Dia mau engkau beriman kepadanya. Dia mau engkau percaya. Dia mampu lepaskan engkau dari ikatan. Apa yang mengikat hidupmu hari-hari ini? Engkau terikat dengan narkoba. Engkau terikat dengan pergaulan yang buruk. Engkau terikat dengan dosa-dosa. Dia mampu lepaskan engkau dari ikatan. Dia memanggil engkau. Dia mau mengampuni engkau. Saat ini engkau datang kepadanya. Engkau berdoa kepada Tuhan saat ini. Engkau berkata, ini aku Tuhan. Lihat hidupku Tuhan. Aku ini Tuhan, ciptaanmu. Aku ini Tuhan, adalah anakmu Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni kelemahan-kelemahanku ya Tuhan. Tuhan mengampuni engkau saat ini. Tuhan mau membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan. Ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia sedang persiapkan engkau. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Ada yang sedang sakit. Saat ini Tuhan mau sembuhkan engkau. Ingat, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Apapun sakit penyakitmu saat ini, dalam nama Yesus katakan, Tuhan aku mau sembuh Tuhan. Tuhan aku mau sehat Tuhan. Sembuhkanlah aku Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan engkau alami saat ini. Sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Saat ini yang punya masalah di dalam rumah tangga. Engkau punya masalah dalam keluargamu. Keluargamu di ujung perceraian. Engkau udah merasa enggak kuat. Engkau sudah merasa lemah. Engkau mau mengambil keputusan. Tetapi keputusanmu sendiri. Tuhan mau pulihkan keluargamu. Jangan ambil keputusan sendiri. Tuhan punya rencana buat keluargamu, buat anak-anakmu. Tuhan punya rencana yang indah buat suamimu, buat istrimu. Tuhan mau keluarga ini tetap utuh. Tuhan pulihkan engkau saat ini. Dia akan ubahkan keluargamu. Dimulai dari engkau lebih dulu beriman. Percaya Tuhan sanggup memulihkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan keadaan keluargamu. Dalam nama Yesus beriman. Percaya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus bekerja saat ini. Roh Kudus terus berkarya. Haleluya, haleluya. Engkau yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Engkau sedang mengalami masalah ekonomi. Tuhan gak pernah biarkan engkau. Tetap bekerja, berjuang. Tetap mencari solusi. Tuhan mau berikan jalan buat engkau. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami. Engkau mau jadikan kami berkat. Oh haleluya, 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 haleluya. Sejenak kita mau menyembah Tuhan saudara. Semua yang ada di rumah pastori ini kita sembah Dia. Dia Allah kita yang besar. Dia mau kita percaya. Jangan ragukan Dia. Kami percaya kepadamu Tuhan, kami percaya.
situasi keadaan hidup. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat masa-masa yang sulit. Terima kasih buat kebahagiaan. Terima kasih Tuhan buat setiap tantangan. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Glory haleluya. Oh haleluya. 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 Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami sudah mendapatkan jawaban. Kami sudah mendapatkan kekuatan. Pada saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa buat Indonesia. Kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Saya nanti minta Pak Robert akan pimpin di dalam doa syafaat. Kita terus mau berdiri buat Indonesia di dalam doa-doa kita. Kita mau berdoa buat pemimpin negara kita ini. Kita mau berdoa buat mereka yang mendapatkan tanggung jawab. Kita mau berdoa biar pemulihan terjadi buat Indonesia. Haleluya, saya mengundang Pak Robert untuk datang untuk pimpin dalam doa syafaat kepada Tuhan. Ambil sikap berdoa saudara. Glory, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kesempatan siang hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan waktu untuk kami bersafaat kepadamu. Kami mau menyampaikan semua apa yang menjadi isi hati kami. Kami mau bersafaat, berdoa saat ini Bapa untuk bangsa Indonesia yang mungkin Engkau tahu dan Engkau tahu apa yang terjadi atas bangsa ini. Lihatlah bangsa ini. Tidak ada yang pernah bisa lepas daripadamu. Apapun yang menjadi kekurangan bangsa ini, Tuhan yang tahu. Berkati bangsa Indonesia. Berikan keputusan-keputusan yang terbaik bagi pemimpin bangsa. Apapun yang menjadi kebijakan dan keputusan, biarlah itu yang terbaik daripadamu. Atau mungkin kuasa-kuasa jahat yang mau menguasai atau mau merusak rencana yang baik yang dibuat oleh keputusan yang baik oleh pemimpin bangsa ini, kami tolak, cabut, hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkarya, Tuhan Yesus bekerja atas bangsa ini. Tuhan, jujur kami capek, kami jenuh, kami mau hidup normal apa adanya. Kami mau bangsa ini kembali bangkit. Kami mau dunia kembali
kembali bangkit seperti dulu, di mana Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada. Tuhan tahu semua penyakit ada, tapi kalau Engkau mengatakan tidak, itu tidak akan terjadi. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang berkekurangan, yang di pelosok-pelosok mungkin tidak tersentuh oleh kebutuhan pokok atau apapun. Bahkan tidak mampu untuk membeli segenggam beras. Kau lihat, Tuhan. Kau juga lihat hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka saat ini. Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan, begitu juga dengan tim pelayanan pastori yang terus berjuang melayani anak-anak yang mungkin tidak terjangkau di luar sana. Secara manusia kami tidak mampu, tapi kami yakin dan percaya anak-anak-Mu terus Engkau berikan kekuatan untuk berjuang melayani, bukan karena sesuatu, tapi karena Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah badai ini segera berlalu. Dalam kesederhanaan tempat apa yang ada di sini, Kau lihat kebutuhan pastori yang ada. Begitu juga dengan hamba-Mu Gembala Michael dan keluarga yang ada. Kau berkati, Kau berikan kesehatan yang baik, agar setiap pelayanan yang dilakukan itu hanya demi kemuliaan nama-Mu. Sehingga setiap apapun yang disampaikan, apapun yang menjadi firman yang daripada-Mu, sampai dan tidak ada yang pernah sia-sia. Berkati istri keluarga yang ada dan anak-anak. Berkati semua. Begitu juga dengan semua tim pelayanan, tim pelayan yang ada di tempat ini. Kau juga jagai mereka, Kau bentengi mereka, agar segala berkat atas kesehatan, berkat atas penghidupan, sungguh hadir di dalam kehidupan dan sangat berlimpah yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati pelayan yang hari ini melayani. Terima kasih Bapa. Begitu juga dengan jemaat yang hadir saat ini. Kau berkati mereka, sehingga kami kembali ke tempat kami dalam keadaan baik. Saat ini yang ada di rumah, kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan dalam kesehatan atau apapun yang mereka alami, kesembuhan terjadi atas mereka. Begitu juga dengan jemaat GPDI Tupos yang ada, yang saat ini belum mungkin merindukan untuk bisa bersama-sama beribadah. Saat ini Bapak, teruslah hadir di dalam hati mereka, sehingga Tuhan terus hadir di dalam hati mereka, sehingga firman itu terus sampai dan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami
Engkau yang sempurnakan. Engkau yang dengarkan. Kami akan terima berkat yang daripadamu. Haleluya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Terus andalkan Dia. Jangan takut, jangan gelisah apa yang sedang kau alami. Tuhan turut bekerja. Dia bekerja sampai sekarang untuk memberikan pertolongan, untuk membuat kita menjadi berkat buat banyak orang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ketiganya yang esa, berkati hidup saudara, berkati pekerjaan saudara, berkati keluarga saudara, berkati semua apa yang saudara kerjakan, dan dimanapun engkau berada engkau menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Kami terima berkat daripadamu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selamat hari Minggu buat setiap kita semua. Dan jangan lupa hari Minggu kita masih tetap akan ibadah seperti ini. Dan biar nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Hati yang